menjadi misalnya dokter atau jaksa misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu harus dapat membaca peluang. Nah, seperti misalnya maksudnya membaca peluang di sini, misalnya kan sekarang kan musim itu kan COVID kan, yang teman-teman tahu kan. Nah COVID ini kan biasanya orang itu kayak perdagangan obat itu pesat kan. Nah, misalnya teman-teman mau nih jadi peracik obat misalkan dengan masuk ke S1 farmasi kayak gitu. Misalnya begitu untuk membaca peluang kira-kira kedepannya itu yang dibutuhkan itu apa kayak gitu. Kemudian pasti kan muncul lagi di pikiran teman-teman gitu. Gimana sih Pak biayanya kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah ada dorongan dari segi biaya gitu kan dari keluarga, jadi teman-teman harus lebih bersyukur lagi karena dari 1 juta penduduk Indonesia itu hanya sedikit sekali yang bisa mengenyam di perguruan tinggi. Kemudian belajar lebih giat lagi karena masa depan itu hanya teman-teman yang menentukan, bukan dari orang lain. Nah, kemudian tapi misalnya dari teman-teman ini belum mendapatkan dukungan biaya dari keluarganya, tenang deh, nggak usah risau, di universitas itu dulu dan di universitas lainnya itu banyak kan beasiswa yang menunjang teman-teman untuk kuliah, asal teman-teman itu punya niat dan semangat yang tinggi gitu kan. Kemudian seperti yang pertama itu KIP kuliah. Nah, dulu namanya itu bidik misi. Nah, kalau jujur aja Mbak itu salah satu penerima bidik misi gitu kan, karena Mbak juga berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Tapi Mbak harus membuktikan ke orang-orang bahwa kita itu juga bisa gitu. Kalau walaupun kita dikatakan dari dusun kayak gitu, kita harus giat gitu, harus semangat dan membuktikan dengan omongan orang lain gitu. KIP kuliah ini kalau teman-teman pengen tahu berapa gitu kan beasiswanya, per semesternya itu 6 juta deh uang sakunya. Jadi untuk kebutuhan hidup kita itu udah ditanggung sama pemerintah dan biaya kuliah kita itu gratis. Jadi kita cuma perlu belajar mempertahankan nilai, kita dikasih uang jajan pula gitu kan. Jadi KIP kuliah ini digunakan untuk siswa yang kurang mampu gitu dari segi ekonomi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan nanti dan bingung misalnya dari untuk dari segi biayanya bisa mendaftarkan ke KIP kuliah. Kemudian ada beasiswa jauh, ada beasiswa PPA, kemudian ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada juga beasiswa dari jalur praktis, di mana kalau misalnya teman-teman itu penghafal Al-Quran, teman-teman bisa tuh misalnya dengan syarat 2 juz, misalnya kan hafal 2 juz, teman-teman bisa masuk jalur itu. Jadi nggak perlu tes lagi, cuman menyetor hafalan ke bagian rektorat. Jadi teman-teman itu bisa melalui jalur ini. Kemudian dari Mbak, jadi jangan takut bermimpi ya dek. Jadi jadilah pemimpi dengan ingin mewujudkannya, bukan tidur lagi ya. Jadi harus wujudkan semangat, harus semangat, fokus pada tujuan, dan jangan lupa berdoa dan libatkan Allah dalam setiap urusan karena setiap kemauan pasti ada jalan. Nah, betul. Mungkin itu aja dari Mbak. Lebih dan kurang Mbak mohon maaf. Semoga termotivasi dan melanjutkan kuliah semua yang di sini. Amin. Selanjutnya kita diskusi aja ya. Mungkin nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, Mbak persilakan. Ada? Atau mau nanya tentang misalnya beasiswa atau apa gitu? Gak ada yang nanya, ibu yang nanya. Hah? Gak ada? Siswa kami kan ada salah satunya itu yang tahfiz, kemungkinan 3 atau 4. Aulia? 5 juz. Hah? Iya kan? Berarti kan sudah ada istilahnya jalan masuk ke sana. Nah, untuk tesnya itu kita ke rektorat ketika barengan SBMPTN atau gimana prosesnya tuh? Kalau setahu saya lebih
tahu. Jadi nanti itu ada prosedurnya, datang aja langsung ke bagian rektorat, nanti ada jalan di sana untuk tesnya kayak gitu. Berarti kalau yang lain secara mandiri mendaftar, yang tahfiz ini juga pergi ke rektorat gitu ya? Yang pada saat perlengkapan yang penerimaan mahasiswa SBMPTN, jalur SBMPTN. Oh gitu, ya. Oke, yang lain, ayo. Pak Yuyun ganti yang nanya. Ini kan anak-anak semua berada di tempatnya. Kakak kita ini bercerita bahwa dia dari mungkin sekolah yang relatif sama di ini, dia di Curug tuh, lebih jauh lagi dari kita. Tapi pada saat sudah menjadi mahasiswa yang mendapat beasiswa, dia harus mempertahankan nilai. Mungkin yang perlu kita tanyakan sama kakak kita, gimana sih kiat-kiat pada saat kuliah biar nilainya, ini ada standar mungkinnya kalau misalnya nilainya turun dari IP 3,8 ya turun ke 3,0 atau 2, sekian, jadi beasiswanya diputus. Kayak mana kiat-kiatnya untuk dari semester 1 ke 2 ini 3, 4 nya bisa bertahan gitu. Mungkin itu bisa dibagi ini triknya sama mewakili kami. Di sini mungkin Mbak lebih bercerita aja ya pengalaman pribadi Mbak dari semester 1 dulu. Nah, jadi semester 1 dulu namanya kita dari dusun ya, Dek. Jadi nggak mudah gitu sebenarnya beradaptasi. Bukan nggak mudah sih, cukup sulit gitu kan. Kalau misalnya sama aja sih kalau di SMA Mbak dulu alat-alatnya juga kurang kayak gitu kan. Jadi lebih ke diri sendiri aja, lebih ke diri sendiri bahwa kita itu di sini niatnya pengen belajar kayak gitu. Jadi benar-benar terus mendalami misalnya yang enggak kita ketahui atau ketinggalan kita sama kita di SMA. Jadi kita tanya ke teman-teman kita giat membaca, terus giat bertanya. Itu lambat laun kita juga akan mengimbangi teman-teman kita yang sekolahnya di kota gitu dengan perlengkapannya yang lebih lengkap gitu. Jadi selain itu kita juga yang paling sangat-sangat penting itu niat dalam hati kita. Jadi kalau kita udah niat dari awal, misalnya saya di sini tujuan saya ingin belajar, ingin melanjutkan cita-cita saya, dan misalnya impian kalau Mbak itu ingin membahagiakan kedua orang tua Mbak. Jadi itu yang dijadikan acuan atau tamparan kalau misalnya kita malas atau kita ingin misalnya namanya juga kita remaja masuk ke usia dewasa gitu kan, terpengaruh sama teman-teman yang misalnya ngajak nongkrong atau apa gitu. Nah kita ingat lagi tujuan awal kita kesini itu apa kayak gitu. Kita itu istilahnya kalau Bengkulu itu jangan pandir lah gitu. Nah jangan pandir. Nah terus saya itu juga mungkin ingin mencoba hal-hal baru kayak gitu. Jadi itu yang dijadikan semangat, dan nilai yang harus kita pertahankan itu kalau untuk beasiswa bidik misi atau kuliah itu kalau kita itu namanya nilai itu IPK kan kalau di kuliah itu kan. Nah syaratnya itu sekitar 2,75, tapi 2,75 itu udah kayak diambang ditendang gitu lah. Dia maksudnya diganti sama yang lain yang lebih pengen kuliah, yang lebih pengen berprestasi gitu, yang lebih giat gitu. Jadi kita diganti gitu kan. Nah amannya itu untuk nilainya itu IPK-nya 3. Jadi kita itu IPK-nya 3 itu sudah di kayak ambang aman gitu. Itu kalau untuk nilainya. Oke, makasih. Itu ya. Nah, Pak Jerman lagi. Siapa yang mau nanya? Tanya lah, yuk. Iya, silakan. Katanya kan nilainya turun, terus digantikan sama yang lain. Terus kakaknya bayar mandiri jadi sendiri-sendiri. Iya, dicabut. Makanya kita harus mempertahankan nilai kita. Jadi kita nggak boleh kayak lengah gitu. Karena banyak di antara kita. Angkatan Mbak aja deh, itu 4.000 pendaftar bidik misi. Yang diterima itu cuma 400. Coba kalian bayangkan. 3.600 itu yang ingin mengalahkan kita, maksudnya menyingkirkan kita kayak gitu. Jadi kalau kita udah keterima, kita harus mempertahankan benar-benar nilai kita itu kayak gitu. Dan kalau kita udah
giat, kita belajar, kita banyak bertanya, insya Allah enggak juga kok misalnya yang dicabut gitu, karena nilai IPK 8 itu kurang lebih di angka 8 kalau misalnya kita angkanya 10 ya. Kecuali pada saat jalan semester 4 nikah, nggak bisa lagi ya. Iya, dan syaratnya itu Makanya jangan pacaran dulu. nggak boleh nikah. Jadi kalau kita nikah itu biaya kuliah kita dianggap jadi tanggung jawab suami kita kalau kita perempuan kayak gitu. Gimana? Kalau misalnya menikah itu kan berarti merasa diri udah mampu menghidupi orang lain. Kalau misalnya itu kan kalau misalnya laki-laki berarti dianggap sudah mampu membiayai kuliahnya juga kayak gitu. Kalau misalnya ada teman-temannya yang tahu misalnya sembunyi-sembunyi nikah ya kan, ada teman-temannya yang disuruh melaporin ke bagian rektoratnya, itu loh udah nikah itu disingkirin dan yang melapor yang masuk kayak gitu. Kalau berarti enggak ada ya. Tapi dicabut aja jadinya. Jadi sayang banget kan, jadi yang sama ini udah peluang saku, biaya kuliahnya gratis malah bayar kan, uang saku nggak dapet lagi kan, sayang gitu. Ini anu Pak. Saya lagi ya. Coba lagi yang tanya. Udah Pak. Masih ada yang nanya nggak? Ya Pak. Jadi ini, artinya motivasi apa? Ada ini masuk ke sini, sehingga mereka ini kan ada dorongan juga. Ada motivasi apa? Para mereka anak-anak ini menyatakan kuliah di sini, kemudian peluang-peluang apa aja nanti yang bisa selama kalian ini keluar di sini, peluang apa yang nanti bisa ditangkap dalam dunia pekerjaan, sehingga anak-anak mereka ini termotivasi juga untuk melanjutkan. Baik, Pak. Kalau untuk motivasi itu sendiri, seperti yang kita tahu bahwa Universitas Bengkulu adalah universitas terbaik yang ada di Bengkulu. Itu yang pertama ya, pertama kali. Nah, kemudian kenapa waktu itu memilih program studi kimia? Jadi kenapa pilih program studi kimia itu? Mbak berpikirnya itu, misalnya dalam setiap perusahaan itu pasti kita membutuhkan analis gitu kan, analis dalam misalnya dalam pembuatan sabun kita membutuhkan seorang sarjana kimia gitu kan. Di setiap perusahaan misalnya juga ada laboratoriumnya, jadi di sana bisa dijadikan peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan nanti kayak gitu. Dan sebenarnya kuliah itu bukan hanya tentang belajar, tapi banyak hal sekali yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak kuliah gitu. Jadi kayak tentang bagaimana cara kita memandang sesuatu gitu. Jadi kita itu kayak di-upgrade gitu diri kita kalau kita misalnya kuliah kayak gitu deh. Banyak hal lagi yang nanti akan diceritakan sama kakak-kakaknya yang lain tentang organisasi, tentang bagaimana kita mendapatkan prestasi gitu. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita udah menjadi mahasiswa dan mahasiswi kayak gitu. Ya, masa-masa kuliah itu menurut Mbak masa-masa kita diinkubasi gimana supaya kita bisa mengembangkan potensi kita semaksimal mungkin kayak gitu. Dan itu benar-benar Mbak rasakan ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh kakak Mbak tadi kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan sudah disampaikan ya sama Mbak Anissa, ada banyak pilihan setelah kita lulus SMA itu kita mau kemana. Mungkin sebagian dari kita kerja, sebagian dari kita menikah kalau sudah ketemu jodohnya gitu ya. Kemudian mungkin ada sebagian dari kita masih bingung juga mau menentukan mau kemana. Tapi ada pilihan yang sebaik-baiknya itu teman-teman ambil, yaitu untuk kuliah. Alasannya yang pertama sudah Mbak sampaikan tadi, dan yang kedua adalah kita ibaratkan kehidupan kita itu ada fasenya gitu ya. Misalnya pertama kita TK, kemudian kita SD, SMP, SMA kayak gitu. Nah kemudian kita kuliah dan kita kerja. Setelah kuliah kita akan kerja kayak gitu kan. Jadi daripada setelah lulus SMA kita langsung kerja, ngelompatin fase kuliah ini, mending kita lanjutin dulu aja.
dari SMA kita kuliah dulu baru kerja. Karena mau kuliah dulu juga nanti kita akan ngerasain kerja. Nah kalau kita kerja dulu nanti kita nggak ngerasain kuliah, dan akan banyak sekali yang bisa teman-teman itu kehilangan kesempatan yang sangat besar selama kuliah kalau teman-teman nggak kuliah kayak gitu. Nah kesempatan apa? Nah yang pertama pengembangan diri, kemudian ada membangun relasi dan membuka pintu ke kesempatan baru. Pengembangan diri ini maksudnya apa? Tadi udah disinggung ya sama Mbak Anissa bahwa di kampus itu teman-teman sebenarnya nggak cuma kuliah, nggak cuma di kelas aja. Dan memang tujuan utama kita masuk ke kampus itu adalah untuk kuliah, untuk belajar di kelas. Tapi ada kesempatan besar yang luar biasa yang bisa teman-teman dapatkan selain cuma di kelas aja. Misalnya gabung di organisasi, gabung di kegiatan-kegiatan UKM, kemudian ikut ajang-ajang perlombaan. Nah, organisasi di Universitas Unggul ini ada sangat banyak, khususnya di FMIPA ya. Di FMIPA ada BEM, yang paling atas ada BEM ya, ibaratnya OSIS-nya gitu ya. Nah, kalau BEM itu kan ada BEM universitas, BEM fakultas, kemudian ada HIMA. Nah, OSIS-nya ibaratnya ada BEM-nya. Kemudian ada hima-himanya. Nah, teman-teman bergabung di dalam hima, di dalam BEM, itu teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Balik lagi ke yang tadi, teman-teman bisa mengembangkan diri, kemudian bisa membangun relasi. Nah, kalau misalnya nih, kita keluar lulus SMA, kita masuk ke bidang apa gitu. Relasi kita ya di seputar bidang itu aja. Tapi kalau misalnya kita kuliah, kita masuk organisasi, kita kenal teman-teman dari berbagai jurusan yang berbeda, lulus nanti kita juga relasinya nambah kayak gitu. Oh, aku kenal sama si A, dulu pernah satu organisasi, sekarang dia kerja di sini. Kemudian si B, sekarang kerja di sini. Jadi relasi kita itu banyak gitu. Kita mau minta tolong kemana, kita butuh apa, kita itu banyak relasi yang bisa kita cari. Dan semakin banyak relasi, pintu rezeki itu juga terbuka semakin luas, kayak gitu ya. Karena memang rezeki itu datangnya dari Allah, tapi kan disampaikannya lewat perantara, gitu kan. Semakin banyak relasi kita, semakin luas relasi kita, maka insya Allah rezeki kita juga akan lebih mudah jalannya. Gitu. Nah, kemudian ada UKM juga ya. UKM di FMIPA ini ada banyak, ada UKM seni, kemudian ada banyak sekali yang saya sendiri juga ikut UKM di UKM keilmuan. Nah, di UKM keilmuan ini mungkin teman-teman udah pernah tahu KTI, tahu? Karya tulis ilmiah, kemudian esai. Nah, di situ kita debat, kita belajar hal-hal seperti itu, yang mana itu sangat penting juga di kehidupan kita. Mungkin teman-teman sekarang masih kayak, apa sih gunanya? Emang aku nggak ngerti itu apa kayak gitu. Nah, tapi ketika teman-teman udah bergabung, nanti teman-teman akan paham bahwa di situ kita belajar berpikir kritis, kita belajar mengerti isu-isu yang ada di masyarakat, kita belajar menjadi lebih peka dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga di Universitas Unggul ini, terutama di jurusan kimia, S1 kimia dan S1 farmasi, ada banyak sekali kesempatan lomba dan ajang-ajang yang bisa kita ikuti. Nah, Bapak Ibu dosen kita juga alhamdulillahnya sangat suportif kepada kita, kepada mahasiswa kayak gitu ya. Kita bisa ikut lomba-lomba tingkat nasional, mulai dari duta-duta di tingkat universitas sampai ke lomba-lomba tingkat nasional. Mungkin sedikit bercerita, saya sendiri alhamdulillah ya berkat bergabung di S1 farmasi di jurusan kimia, itu saya mendapatkan banyak sekali kesempatan. Saya bisa bergabung di HIMA, ikut berbagai kegiatan. Di HIMA itu kegiatannya ada banyak sekali. Misalnya di foto yang ini, misalnya di sini itu kita lagi nanam apa sih namanya, bakau. Ya mangrove, kita menanam mangrove di pantai, kemudian ya rame-rame. Kemudian saya juga bergabung di KSL Unik. Jadi KSL Unik itu juga buka volunteer gitu. Jadi kita buka kesempatan volunteer, nanti teman-teman bisa daftar ke sana, bisa terhubung ke mahasiswa internasional. Jadi bukan cuma nasional lagi, cakupannya bisa ke internasional kayak gitu. Kemudian juga bisa bergabung di BEM kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya alhamdulillah juga nih berkat di S1 farmasi saya benar-benar didukung oleh Bapak Ibu dosen, saya berkesempatan ikut KKN kebangsaan. Jadi KKN kebangsaan itu mungkin teman-teman udah pernah tahu kakak-kakak KKN di daerahnya ya. Nah, KKN kebangsaan itu kita KKN-nya di provinsi lain di seluruh Indonesia disebar gitu. Jadi kemarin saya kesempatannya di Jambi dapatnya. Nah, di situ saya benar-benar ketemu mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari berbagai universitas di Indonesia, dan itu kesempatan yang luar biasa. Ada teman saya tuh yang seumur hidupnya dia nggak pernah melihat tupai, dan itu benar-benar kayak aneh sekali gitu kan buat kita. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik yang bisa kita dapatkan kalau kita itu bertemu dengan
orang dari berbagai daerah gitu, yang nggak bisa kita dapatkan kalau kita bergaulnya cuma sama teman-teman ini aja gitu. Kemudian ini mungkin lomba PKM ya. Jadi nanti PKM itu ajang nasional. Nanti teman-teman kalau misalnya kuliah, saya sangat sarankan teman-teman untuk ikut kegiatan PKM itu. Karena luar biasa ini. Sayangnya kemarin saya ikutnya itu masih online ya. Sebenarnya kalau nggak online, kalau offline gitu saya harusnya bisa ke Jogja, ke UGM. Tapi sayangnya online jadi masih lewat online. Oke, baik, ini mungkin kegiatan kuliah kita ada praktiknya seru banget. Dosen-dosen kita itu sangat berkompeten di bidangnya. Jadi kita belajar tuh nggak cuma teori aja, prakteknya kita tuh juga benar-benar seru banget. Dan mungkin kalau di kimia nanti teman-teman belajar ya kayak ibaratnya acak-acak sulap kayak gitu tadi ya. Mungkin belum tahu triknya. Nah kalau udah belajar di kimia nanti bakal tahu triknya kayak gimana. Terus kalau di farmasi mungkin nanti kita belajar melakukan uji, belajar membuat obat, dan itu seru banget teman-teman. Oke, ya ini mungkin kegiatan penelitian ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah juga nanti Bapak Ibu dosen itu sangat sangat baik kepada kita gitu. Bapak Ibu dosen itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung ke penelitian beliau, ke pengabdian beliau. Jadi kita masih kuliah, gitu kita udah bisa ngerasain gimana sih penelitian itu, gimana sih kegiatan pengabdian dan sebagainya. Terus kita juga ikut ikutan lomba yang mewakili prodi, kayak gitu seru banget teman-teman. Oke, kayaknya itu aja sih, sebenarnya banyak ya foto-foto kegiatan hima, BM dan sebagainya yang bakal seru banget kalau diceritain, tapi karena kayaknya durasi waktunya nggak cukup, jadi kita akhiri sampai di sini aja. Mungkin terima kasih ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh dihubungi di situ. Tanya terus, kata teman-temannya. Ya, di follow juga boleh. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan kampus atau tentang kuliah dan sebagainya boleh. Atau tanya baik-baik aja deh. Kegiatan sehari-hari kalau sekarang karena kebetulan udah semester akhir ya, jadi udah semester akhir kegiatannya ya nyusun skripsi. Ya dan udah, iya mungkin masih di beberapa kegiatan organisasi juga seperti itu. Kalau kuliahnya udah nggak ada di kelas lagi, jadi tinggal skripsi aja sama kegiatan-kegiatan mahasiswa. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Oke, cukup? Ya? Cukup. Lihat. Udah cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman siapa yang mau lanjut kuliah? Yang mau lanjut kuliah? Yang ada keinginan? Yang ada keinginan siapa? Ayo siapa? Tinggal angkat tangan aja. Tinggi-tinggi. Ya kenalan. Di sini untuk teman-teman yang kayak masih bingung atau yang belum kepikiran untuk kuliah, ini saya ingin memberikan stigma gitu. Teman-teman di sini udah kelas 3 ya. Kelas 3 berarti sama kayak saya juga udah semester 8, berarti kita udah di tahun terakhir di masa studi. Saya di S1 dan teman-teman di SMA gitu. Kita sama-sama dihadapkan oleh dua pilihan nantinya, antara bekerja ataupun melanjutkan studi. Saya mungkin untuk melanjutkan studi S2 dan teman-teman untuk melanjutkan S1 kayak gitu. Nah, coba teman-teman lihat lagi di sekitar teman-teman gitu. Banyak nggak sarjana S1? Banyak yang udah bekerja? Banyak yang tidak bekerja? Banyak. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari jawaban teman-teman, S1 aja yang udah tamat S1 nih masih banyak yang belum bekerja. Kalau teman-teman nggak melanjutkan pendidikan dengan teman-teman bawa ijazah SMA, senjata perang apa yang bakal teman-teman bawa untuk ikut bertarung nih di dunia pekerjaan gitu? Ya enggak? Ya. Misal nih teman-teman melamar di satu perusahaan, teman-teman hanya membekalkan ijazah SMA aja nih. Sedangkan lawan teman-teman itu
ada dari S1 atau mungkin ada yang udah profesi, kira-kira siapa yang bakal terpilih? Mereka yang udah berpendidikan lebih tinggi kan. Nah, maka dari itu kita harus mempertinggikan pendidikan kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan masalah pendidikan dan masalah biaya dan sebagainya, di UNIF banyak banget beasiswa dan sebagainya. Salah satunya ada bidik misi, dan untuk teman-teman mungkin udah pada tahu ya, biasanya di PTN itu kita ada tiga penerimaan itu ada SNMPTN. Nah, teman-teman sini kan 3 udah pada ngisi SNMPTN? Udah. Biasanya kalau tahu saya dulu itu hanya beberapa persen dari siswa kelas 3-nya, tergantung agregasi sekolah. Nah, untuk teman-teman yang nantinya bisa mencoba SNMPTN, pergunakan dengan baik, tetapi jangan lupa konsultasi sama guru-guru yang ada. Dari mulai cari jurusan, mulai dari cari perguruan tinggi, harus diperhitungkan. Nah, selain SNMPTN, itu ada jalur SBMPTN. Kebetulan saya juga jalur SBMPTN dulu. Jadi SBMPTN itu kita tes. Nah, kalau trik saya dulu, waktu saya masih SMA kelas 3, dari bulan Januari, itu saya udah beli buku SBMPTN. Buku SBMPTN, kayak di Gramedia, atau di buku saya udah beli, yang setebal ini. Nah, itu saya pelajari dari Januari. Karena kenapa? Saya nggak terlalu berharap sama SNMPTN. Karena SNMPTN ini, untung-untungan gitu. Nah, makanya saya mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Saya belajar dari Januari, kalau nggak salah itu April atau Mei saya tes SBMPTN, dan alhamdulillah saya lulus jalur SBMPTN. Jadi prepare dari sekarang teman-teman. Boleh, apalagi sekarang udah HP-nya canggih-canggih, udah bisa dilihat soal-soal SBMPTN dari internet. Silakan kerjakan sendiri gitu. Ada yang saintek, ada yang sosu untuk teman-teman yang IPS, atau juga kemungkinan teman-teman yang IPS masuk ke saintek juga gitu kan. Nah, selain itu juga ada SNMPTN. Kelemahannya SNMPTN ini dia pakai uang pangkal. Jadi per jurusan itu beda-beda uang pangkal. Kalau kita di kimia itu biasanya 7.500.000 uang pangkal itu pertama masuk aja gitu. Nah, makanya teman-teman harus ngejar di SN dan SD, harus ngejar di sana. Kalau nggak dapet SN, teman-teman ngejar di SD. Tapi teman-teman harus punya bekal nih, belajar dulu nih. Saya ingat kata teman-teman dan guru-guru bahwa soal SBMPTN itu lebih susah daripada UN. Teman-teman masih ada UN? Iya, nggak ada. Masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada lagi ya? Nah, kalau zaman saya kemarin masih ada UN. Katanya soal SBM itu lebih susah daripada soal UN. Nah, jadi saya juga prepare belajar soal SBM. Nah, selain 3 jalur ini tadi, untuk mungkin laki-laki atau perempuan nih yang banyak prestasi olahraga, ada yang udah punya prestasi olahraga? Kalau misal bulu tangkis atau basket, voli yang ada sertifikatnya gitu, renang, lari, yang punya banyak sertifikat. Di UNIF kita juga punya jalur khusus untuk teman-teman yang punya prestasi, yang banyak prestasi. Jadi jalurnya namanya jalur prestasi. Nah, teman-teman bisa masuk jalur prestasi, dan lebih nilai plusnya lagi, UKT teman-teman itu hanya 500 per semester kalau teman-teman masuk jalur prestasi. Nah, selain teman-teman masalah biaya kuliah nih kak, bla bla bla, takut masuk kuliah karena mahal. Karena kita PTN, di PTN itu ada sistem pembayarannya uang kuliah tunggal. Kalau uang kuliah tunggal itu 1 semester, dari semester 1 sampai semester akhir, semester 8, kita cuma bayaran segitu. Kalau saya dulu sampai sekarang ya, 1.700.000 uang kuliah saya 1 semester selama 6 bulan. Kenapa? Karena uang kuliah tunggal ini diperhitungkan berdasarkan gaji orang tua. Gaji orang tua. Nah, misalkan gaji orang tua teman-teman 2 juta nih 1 bulan. Nggak mungkin nggak mungkin UKT teman-teman itu 4 juta, 5 juta itu nggak mungkin. Pasti dihitung. Cara perhitungannya banyak. Misalkan teman-teman berapa bersaudara, berapa tanggungan orang tua gitu kan, siapa aja yang masih ditanggung gitu. Nah, itu diperhitungkan oleh pihak UNIF. Jadi itu bisa diperhitungkan oleh orang tua teman-teman kayak saya 1.700.000, berarti kurang lebih 250 sampai 300 orang tua saya mengumpulkan uang setiap bulannya untuk membayar uang kuliah. Nah, seperti itu juga teman-teman nantinya gitu.
kalau gaji orang tua teman-teman UMR sekarang misalnya 2.300.000. Nah nanti itu diperhitungkan, mungkin hanya pada teman-teman 2.300.000 nantinya. Nah itu keunggulan untuk di PTN. Jadi kalau teman-teman masih mikir susah, kayak kegiatan Kalau digunakan itu kayak kegiatan hari ini ya, tadi sudah lihat lab-lab ya, kemudian tadi ada motivasi dari kakak-kakaknya ya, semoga semuanya bermanfaat dan meningkatkan motivasi adik-adik sekalian untuk lanjut ke bangku kuliah ya. Siapa tahu setelah ini kan harus jadi yang awalnya mau langsung kerja, terus ada pertimbangan untuk kuliah kan, yang mau menikah tiba-tiba kuliah aja dulu gitu kan. Oh jangan ditunda ya, kalau ada jodohnya segera aja, nggak apa-apa. Jadi paling tidak kan ya. Ya baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenangan tadi. Oh ya, kalau kenangan silakan. Ibu kepala. Ibu kepala. Oh ya, ada ibu kepala ya. Ada ibu kepala kami ada. Halo? Ini mau diserahkannya ke siapa? Kemana? Maju aja. Ada apa? Ini aja. Sini. Langsung aja. Oh, terima kasih banyak. Ini ya, biar kelihatan ya. sambutannya ya substansinya gitu ya. Ini alhamdulillah ya Bang. Yang jelas Udah. fasilitas yang di Udah. Terima kasih ya. Iya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Banyak kelebihannya. Alhamdulillah. Iya, kita foto bareng dulu ya.